Ngeri. Sudah tahu Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA, Shin Tae-yong tetap berani pasang target semifinal. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong tetap berani memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024 meski tahu bahwa turnamen tersebut tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Sebagai konsekuensinya, Shin Tae-yong tak bisa memanggil para pemain terbaiknya. Pasalnya, aturan FIFA memang menyebut bahwa setiap klub tak wajib melepas pemainnya untuk turnamen yang tak masuk kalender resmi FIFA. Shin Tae-yong kemungkinan ingin memanggil 5 pemain yang berkarier di luar negeri ke Piala Asia U23 2024. Kelimanya adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Liga Belanda, Marcelino Ferdinand di Liga Belgia, dan Justin Hubner serta Elkan Bagot di Liga Inggris. Untuk itu, PSSI perlu melakukan pendekatan persuasif kepada klub 5 pemain tersebut agar bersedia mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kan sudah tahu itu bahwa Piala Asia U23 2024 itu memang bukan agenda FIFA dan dia sudah tahu konsekuensinya kan, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengungkapkan, di tengah kemungkinan terburuk ini, Shin Tae-yong bahkan berani menargetkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ambisi Shin Tae-yong itu lebih tinggi dari yang dibebankan PSSI kepadanya yaitu membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke babak gugur alias 8 besar Piala Asia U23 2024. Tujuan itu juga sudah berat mengingat Timnas Indonesia U23 masuk grup A Piala Asia U23 2024 dengan Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23, lawan-lawan yang levelnya berada di atas. Shin Tae-yong sudah tahu kok konsekuensinya bahwa Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA. Dia mengatakan targetnya adalah 4 besar dengan segala konsekuensinya, ungkap Arya. PSSI sudah mempersiapkan perpanjangan kontrak hingga 2027 yang otomatis bakal aktif jika Shin Tae-yong mampu mewujudkan target Timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Masa kerjasama Shin Tae-yong dengan PSSI bakal berakhir dalam hitungan bulan atau tepatnya pada Juni 2027. Shin Tae-yong ngotot panggil Justin Hubner dan kawan-kawan ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong sangat serius menatap pentas Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong pun ingin memanggil sederet pemain bintang yang merumput di Eropa ke Timnas Indonesia U23. Para pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot. Keempatnya juga baru saja selesai memperkuat Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 bakal berkiprah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April, 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup A bersama Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Shin Tae-yong ditargetkan PSSI untuk membawa Timnas Indonesia U23 minimal ke babak perempat final Piala Asia U23 2024, namun arsitek asal Korea Selatan itu mempunyai harapan yang lebih. Jika bisa menyertakan Marcelino, Jenner, Hubner, hingga Bagot, Shin Tae-yong cukup yakin Timnas Indonesia U23 bisa melaju sampai ke semifinal. Apalagi, jika kami bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot, ujar Shin Tae-yong dalam video di akun Instagram Erick Thohir, pada Minggu, 4 Februari 2024. Ini cukup bisa diuji untuk Timnas Indonesia U23 lolos sampai ke 8 besar Piala Asia U23 2024 atau malah bisa lebih dari itu, jelas Shin Tae-yong. Masalahnya, Timnas Indonesia U23 terancam tanpa kekuatan terbaik karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Akibatnya,
KMSK Deinze selaku pemilik Marcelino, Jong Utrecht pemilik Jenner, Wolverhampton Wanderers U21 pemilik Hubner, dan Bristol Rovers pemilik Bagot tidak wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Sialnya, Piala Asia U23 2024 menjadi panggung penentu nasib Shin Tae-yong, yang jika tidak bisa mewujudkan target PSSI, tak akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Ketum PSSI bicara tentang evaluasi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dapat pujian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah cukup baik. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar di ajang tersebut. Bahkan, hanya Indonesia dan Thailand sebagai wakil dari Asia yang bisa mencapai titik ini. Selain itu, Shin Tae-yong cukup percaya diri dengan membawa pemain-pemain muda untuk bertarung di Piala Asia 2023. Erick Thohir menjelaskan, Timnas Indonesia dan PSSI sama-sama memiliki visi untuk memajukan sepak bola tanah air. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia jadi pencapaian yang cukup apik apalagi mereka berjuang dari babak kualifikasi. Semua staf dan pemain skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mencapai tahap ini. Kita punya mimpi, kita kerja keras, lalu kita lihat hasilnya, tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Saya rasa secara performa sudah baik, karena 17 tahun karena kita menanti kualifikasi Piala Asia ini pertama kali. Di mana saya tentu terima kasih sama Coach Shin dan pemain, Liga juga berhenti untuk mensupport program ini, jadi ini kerja sama semua, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Piala Asia 2023 tidak mudah. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat sejak fase grup. Penampilan skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kalau kita lihatkan ranking Indonesia di Asia ranking 27, Jepang itu ranking 1 Asia, Australia ranking 3 Asia, Irak ranking 7, jadi kita memang mendapatkan lawan-lawan berat. Jadi dengan hasil uang kita capai ini hasil yang bagus, Vietnam ranking 17 atau 20 di Asia, jadi lebih bagus dari kita, tambahnya. Erick menegaskan, dia ingin melihat sepak bola Indonesia naik kelas. Mereka akan berusaha keras mencapai target tertinggi di semua level baik timnas senior dan kelompok umur. Saya dan Coach Shin sama-sama profesional, kita punya mimpi. Coach Shin punya mimpi dan masyarakat punya mimpi, pemain punya mimpi. Saya sendiri mau targetnya setinggi mungkin, tapi realita di lapangan kita harus jaga sama-sama, pungkasnya.